Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat VPN menggunakan satu hosting tapi memiliki IP yang berbeda. Memang ada beberapa cara ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menggunakan SEO hosting. Nah, silakan dipilih sesuai dengan selera Anda mau menggunakan cara ini ataupun yang lainnya. Nah, di cara kali ini kita menggunakan reseller hosting ya. Jadi saya pakai host9.com, paket reseller. Nah, di sini adalah beberapa pilihan. Ini ada 19 account, yang berarti bisa untuk 19 domain ataupun 19 cPanel. Ini sebenarnya bisa untuk terserah ya, cuman disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Ini sampai dengan 499 account. Oke, ini misalnya untuk mendapatkan akun Host9 ini harus daftar dulu ataupun belanja dulu. Misalnya langsung aja klik Start Now. Ini paket yang termurah per bulannya. Lalu daftar register hosting seperti biasa ya. Jadi silakan lanjutkan untuk membeli dari paket reseller hosting ini. Nah, setelah nanti dapat sesudah membeli paket reseller ini, nanti kita akan dikirim detail ya, detail untuk login ke Host9 ini. Nah, ini adalah IP-nya, IP untuk name server 1 dan 2 ini boleh dicatat untuk nanti penggunaan NS-nya ya. Oke, nah ini saya sudah dalam kondisi login ke paket reseller hosting ini. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat paket ya. Gitu. Lalu ini package and feature, lalu create package. Nah, package name-nya misalnya VPN ataupun terserah pakai satu atau yang lainnya ya. Untuk di space-nya berapa? Misalnya untuk 1 GB saya tulis 1000, bandwidth misalnya. Nah, ini jadi total yang saya dapat. Oke, saya dapat 19 GB ya. Misalnya untuk satu web saya maksimalkan 1 GB. Untuk bandwidth juga silakan diisi berapa. Nah, bandwidth usage-nya ini ya. Kita dapat 500 GB dibagi 19 misalnya dapat berapa. Nah, misalnya saya tulis di sini 25.000 ya. Oke, ini untuk yang lainnya bisa dikosongkan lalu create package. Nah, ini namanya harus sesuai ya. Create package. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung ke hosting management lalu create account. Nah, misalnya saya memasukkan domain yang ini. Oke, username-nya kita bisa isi seperti ini. Kontak email misalnya admin at nama domain, passwordnya kita bisa generate. Nah, ini jangan lupa disimpan ya. Seperti ini. Lalu ini location. Kita mau servernya lokasinya di mana? Misalnya saya pilih Singapura. Untuk yang lainnya ini paketnya yang ini. Oke. Lalu create account. Nah, account created successfully. Ini detailnya bisa kita catat. Oke, dan ini IP domain, lalu ini NS-nya, ini untuk login ya. Nah, dari sini kita harus modify an account karena NS-nya masih NS default.
modify an account. Oke, akun yang korekai.net, lalu modify. Nah, name server ini disesuaikan sesuai dengan nama domain gitu yang mau diinstal. Seperti ini, lalu klik modify account. Oke, dan nanti NS-nya akan seperti ini. Jadi NS1 nama domain.net ya. Nah, dari sini kita harus setting NS di register dari domainnya. Karena saya register domain di Namesilo, maka saya harus ubah NS yang ada di Namesilo ini. Nah, ini kenapa di Namesilo? Karena memang Namesilo saya rasa paling murah ya untuk domain normal gitu ya. Per tahunnya hanya $9. Oke, nah ini silakan buat akun Namesilo, lalu klik my domain. Nah, nanti akan ada list domain seperti ini, lalu klik pas domain ini. Nah, lanjutnya akan ke sini, lalu klik view manage register server. Nah, ini diklik. Nah, untuk hostnya ini NS1 misalnya. Jadi NS1 nama domain. Lalu untuk IP-nya, nah IP yang diberikan oleh hostname. Yang ini ya. IP yang ada di email ini. Oke. Nah, ini langsung submit. Bikin baru lagi untuk NS2-nya. Lalu untuk hostnya sekarang ya yang ini. Lalu submit. Nah, kalau sudah selesai, ini back to management page. Lalu change yang ini. Change. Lalu pakai NS yang ini. Nah, seperti ini. Nah, submit. Nah, untuk melihat progres dari propagasi, jadi kadang ada butuh waktu propagasi ya, misalnya 1 kali 24 jam agar register domain kita terkonek dengan hosting ini. Oke, kalau misalkan kita mau login ke cPanel dari website kita atau untuk instalasinya, kita masuk ke sini nih. Nah, setelah di cPanel ini, kita lalu install WP seperti biasa. Install now. Nah, ini misalnya ini seperti ini. Delete. Oke, saya ambil cepatnya. Ini juga sudah di video yang lain yang cara membuat instalasi WP. Nah, ini dia sudah selesai. Nah, oke. Nah, jadi itulah cara untuk membuat VPN menggunakan satu hosting dan juga berbeda IP. Nah, kalau misalkan mau membuat lagi ataupun mau menginstal domain yang lainnya, nah lakukan langkah-langkah barusan. Jadi diulangi langkahnya, mulai dari create new account, masukkan nama domain dan seterusnya gitu.
Untuk cara setting blognya ada di video yang lain. Nah, untuk setting di register GoDaddy sama Namecheap nanti akan saya buat di video yang terpisah, tapi sebenarnya alurnya sama ya, tinggal register, tinggal connect kan NS1 dan NS2 nya ke Hostnine ini.